Keduain Spanyolnya, keduain. Hai, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian bersama dengan aku Ibet Syagian di sini. Dan teman-teman, seperti biasa, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah kembali menonton vlogku. Dan seperti biasa, hari ini aku juga sudah ditemani oleh narasumberku, temanku yang akan memberikan cerita-cerita uniknya kepada kita semua. Dan dia sangat cantik dan seksi dengan tema Natal. Ya, langsung aja kita sapa. Ini dia. Hai, selamat datang di YouTube-nya Ibet Syagian. Perkenalkan, nama gue Erika, asal dari Jakarta. Jakarta, padat penduduknya, macam-macam suku bangsa ada. Dari yang miskin sampai yang kaya, pada numplak semua di Jakarta. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Tinggal di Belanda sekitar 4 tahun dan menikah dengan orang Belanda. Tinggal di Belanda sudah 4 tahun. Menikah dengan orang Belanda. Kak, 4 tahun tinggal di Belanda nih ya. Itu dari tahun berapa sih? 2016, sorry. Dari tahun 2016. Dan sebelumnya itu, sebelum tinggal di Belanda itu di mana nih Tinggal tinggal? di Bali. Tiang bule ngomong Bali, asli ngomong Inggris. Yen sing tadi ngomong trot, tiang ngomong trip. Tinggal di Bali. Yang aku tahu, Kak Panda ini, aku panggilnya Panda ya, bukan Erika, karena sewaktu kita berkenalan pertama kali dia memperkenalkan dirinya Panda. Ada kisahnya nggak itu? Namanya sebenarnya siapa sih? Oh, Panda itu sebenarnya dulu punya mantan orang Inggris. Jadi, orang Inggris. Iya, dulu Inggris waktu di Bali ya, ekspat di Bali. Papa Pau. No, nggak setua itu. Nggak, namanya Pau, cuman karena dia tahu orang Indonesia kan nggak bisa bilang Pau gitu kan, jadi bilang Paul, dia ngomong gitu. Paul, Ya, oke. Nah terus? Paul, terus karena dia waktu lagi PDKT, kan nama belakang gue kan Handayani. Jadi dia saking pengen ngingat Handayani, susah, mungkin Pandayani. Pandayani gitu. Makanya dipanggilnya Hai Pan, kayak gitu. Jadi sejarah namanya menjadi Panda itu ya karena itu. Ya. Dari Handayani menjadi Pandayani. Pandayani. Berarti tinggal di Bali sebelumnya. Berarti sebelum bersuamikan orang Belanda dan tinggal di sini, dulunya itu tinggal di Bali. Sudah lama tinggal di Bali? 8 tahunan. Wow, 8 tahunan. 8 tahunan tinggal di Bali. Tahun 2008 Maret. Nah, kapan? Berarti ini kita bahas ke Balinya dulu ya, Oke, karena sepertinya di Bali ini banyak bule-bule. Paling kira dari mana ya? Jangan bahasanya. Karena konten kita ini kan tidak jauh dengan pembahasan yang namanya bule-bule ya. Betul. Kak, sebelum ketemu sama suami, ya ini berarti tadi ada orang Inggris ya Di Inggris. awalnya. Tapi biasanya Belanda dapetnya. Karena apa? Apakah karena orang Belanda banyak liburan ke Bali atau gimana nih ceritanya? Enggak, jadi pertama kali punya mantan yang orang Belanda itu gue lagi liburan ke Bali. Oke, liburan. Sebelumnya tinggal di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu tahun berapa? 2008. Wow, dari tahun 2008 sudah berkenalan dengan orang Belanda sewaktu liburan di Bali. Yuk kita lanjut. Terus kayak gitu kenalan lagi jalan di pantai. Waktu itu ceritanya lagi bete lah pokoknya sama gebetan orang Spanyol. Wow. Jadi berantem. Wait. Gitu deh. Belanda, Bali, Spanyol. Sudah 3 bule ya. Jadi ini gimana gitu ceritanya nanti? Oke.
Terus lagi ribut, kitanya on the phone sama nih orang Spanyol. Orang Spanyolnya? Jadi gue ngeduain Spanyolnya, gue ngeduain Spanyolnya, dia liburan. Jadi gue ketahuan ngeduain, jadinya gue ribet. Ya, terus lagi teleponan gitu. Di Bali itu kan kita kalau duduk di nyewa kursi kan bayar. Kalau nggak salah 50.000 gitu kan. Nah terus gue tuh liburan sama sahabat kan, sama sahabat. Nah mantan gue ini manggil gue. Mantan yang mana nih? Enggak, mantan yang Belanda ini, Belanda yang pertama. Belanda yang pertama itu temennya manggil-manggil, cewek gitu. Jadi bukan dianya tapi dianya. Gitu. Terus teman gue ini bilang gini, Bo gitu. Itu tuh ada yang mau kenalan. Terus gue bilang, enggak gitu kan, segini apaan sih, orang lagi patah, maksudnya lagi bete kan sama yang si ini lagi sama yang orang Spanyol, Spanyol ya? ini namanya Gabriel. Gabriel. Terus dari gitu, nah nggak tahu gimana, terus tiba-tiba gue bilang sama temen gue, yaudah Karirin duluan deh ke temuin itu orang gitu. Hai Karirin, masih ada orang? Sudah almarhum. Oh sudah almarhumah. Iya. Terus dari gitu, akhirnya gue selesai on the phone, gue samperin lah ya karena biar polite kan, samperin, dia kenalan, terus ya udah tiba-tiba dia nanya, lo liburan? Iya gue liburan. Terus udah, gue pikir ya cuman ya lah nemenin cuman buat selama di Bali doang kan. Liburan selesai, gue balik ke Jakarta, dia balik ke Belanda. Nah gue pikir ya udahlah cuman buat fun doang gitu kan, yang maksudnya nggak ada pikiran buat jadi pacar segala macam. Itu tahun 2008 ya? 2008. Terus begitu balik ke Indonesia, ke Jakarta, dia lanjut, dia kan punya nomor telepon gue kan. Oh berarti tuker-tukeran dong? Tukeran nomor telepon, cuman gue kan nggak taunya waktu itu nomor telepon dia yang di Indonesia, nomor telepon Belandanya kan gue nggak tahu. Tahun 2008 itu belum pakai apa tuh panggilannya? Kalau nggak salah SMS ya, SMS gitulah pokoknya. SMS biasa, SMS. Oke, berarti belum ada WhatsApp-WhatsAppan kan? Belum ada itu. Tahun segitu. Oke, terus email-emailan lah seperti biasa. Nah terus tiba-tiba nih orang bilang, kamu udah di Jakarta? Ya udah gitu kan. Terus pasti uang kamu habis ya, kata dia gitu. Terus gue bilang, tunggu dulu, ini sebentar deh. Ini ketemunya berapa kali di pas di Bali? Kita cuman ketemuan itu 3 hari. 3 hari tapi intens, 3 hari bertemu? Enggak juga, siangnya gue gak temuin dia, kita ketemunya paling dinner. Terus udah nanti dia nganterin gue balik ke hotel, kita nggak seks segala macam ya. No sex ya, no sex. Okay. Terus yang ini no sex, I don't know. Oke. Karena gue pikir waktu itu dia bukan tipe gue kan, tapi dia keren gitu loh, badannya tinggi 194 gitu kan, tinggi banget gue dadanya. Oke. Terus udah gitu cara dia nge-treat cewek, kayaknya dia tahu gitu gimana cara nge-treat cewek. Terus kalau dinner, buat champagne, apapun yang lo mau kemana pokoknya di-treat lah kayak queen. Tapi berarti pada saat di Bali itu sudah ngerasakan getar-getar asmara atau itu belum? Oh enggak ya? Enggak. Biasa aja gitu ya? Karena kamu berharap. Gue pikir kan dia liburan, gue juga liburan, ya udah fling aja. Tapi 3 hari bertemu dan itu pun tidak intens. And sekali lagi kita tekankan no sex ya, no sex. Dalam 3 hari itu no sex. Dan tiba dia waktu kembali ke Belanda dan kapananya sendiri kembali ke Jakarta, si bule nge-SMS dan nanya, duit apa? Duit habis. Duit lu habis gitu. Liburan duit habis ya, katanya gitu. Iya. Itu gitu. kenapa tiba-tiba dia nanya gitu? Nggak ngerti, mungkin dia ngerti kali ya kalau cewek Asia itu suka duit. Nggak ngerti, soalnya kan waktu yang di sana pas balik ke dia minta gue extend kan, terus dia bilang kita extend aja. Cewek Asia suka duit ya? Mungkin. Oh my god. Pokoknya dia itu banget pengertian ya, pengertian. Dia tiba-tiba ngomong gitu, oh habis liburan duit pasti habis dong, kata dia gitu. Oh iya sih berkurang gitu kan, namanya liburan gitu kan. Terus dia udah, terus dia tiba-tiba bilang bisa minta nomor rekening kamu, terus gue bilang enggak gitu kan, nggak usah gitu. Awalnya bela-bela caim lah. Jaim ya, padahal Dia nanya, bujuk dong, bujuk. Iya. Terus dia bilang, biasanya kamu kalau terima uang dari mana? Langsung gue bilang, oh biasanya Western Union gitu kan, ada sepupu tinggal di US kan. Terus dia biasanya kirim uang pakai Western Union gitu. Oh ya udah, caranya gimana? Nama sama nomor KTP kan. Udah nggak lama, kali ada cuman sekitar 1 jam ya. Habis itu udah dikasih nomor MTCN nomornya. Berapa tuh? Pertama kali dikirim 2,8 juta, itu tahun 2008 pertama kali. Itu tapi sesuatu yang
sangat unik ya, unik atau aneh atau gimana aku juga nggak ngerti. Karena pada pertemuan mereka itu mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi sudah si orang Belanda ini sudah langsung tanya duit habis bla bla bla, dan dalam jangka waktu 1 jam langsung kirim 2,8 juta, dan itu tahun 2008 ya, jadi lumayan sangat lah, banyak ya. lumayan lah. Tapi Kak Panda sendiri tanya nggak sih ke dia waktu dia kirim itu, kenapa lo kirim? Enggak, gue nggak nanya, gue cuma bilang, oh makasih, udah. Orang sama sekali nggak ada perasaan untuk lanjut, nggak ada kepikiran. Jadi gue pikir ya orang mau kasih gue hadiah ya welcome. Untuk kepikiran ketemu lagi tuh nggak ada. Maksudnya gini loh, bukan untuk kepikiran ketemu lagi, tapi kok kayaknya ini apaan sih, apa nggak ngerasa aneh gitu pas dia ngirim, karena di kalian itu kan nggak baru Soalnya ketemu. kan dia pasti di Bali tuh kan kelihatan, dia suka banget ke gue tuh kelihatan gitu kan. Tapi di gue enggak, gue paling dia cium pipi. Tahun 2008 kira-kira masih ada nggak tuh foto tahun 2008 waktu di Bali? Kita pengen lihat mungkin kenapa gitu loh, seseksi apa dulu tahun 2008, iya kan? Nanti gue cari deh di Facebook. Nanti kalau ada akan aku confirm di sini fotonya tahun 2008 yang membuat si bule Belanda itu tergila-gila sampai langsung mengirimkan. Selera orang kan beda-beda. Iya. Mungkin waktu itu Iya. dia keselai. Gak sih, biasa aja. tapi it's so very unique ya, maksudnya baru kenal Tapi ada, maksudnya orang kayak gitu ada. Ya, ada gitu loh. Aku sendiri juga kisahnya seperti itu. Ya kan, maksudnya Iya. ada aja tanpa minta, Heeh. terus maaf ya, gak usah dipegang-pegang gitu loh. Kalau emang tuh orang suka sama kita, ya dia pasti berbuat sesuatu. Iya ya. Nah, terus pada akhirnya setelah nih orang Belanda kembali terus bla 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 segala macem, dan di situ statusnya masih pacaran dengan orang Spanyol. Bukan, nggak pacaran, cuma jalan aja. Dekat. Tapi orang Spanyolnya tinggalnya di mana? Nggak, dia liburan juga. Jadi kita tuh fling kayak jalan bareng karena sama-sama lagi liburan. Oh, tapi orang Spanyolnya liburannya ke Bali. Oh, jadi sama-sama di Bali lah itu kalian. Si Bali dan Jadi, si Belanda dan si Si Spanyol. Belanda ini setelah Spanyol selesai gitu loh, si Spanyolnya udah nggak mau lagi, maksudnya udah marah sama gue karena gue duain, ya udah, ada kan gue Ketahuannya kok bisa? Gimana ketahuannya? ketahuannya pas di hotel. Gue lagi ngobrol sama si sama gebetannya satu lagi, tiba-tiba dia datang. Terus dia bilang, gerebek ya, digerebek. Dia bilang, lu ngapain? Gitu. Terus udah, terus yang Osi juga bilang, dia pacar gue. Kaget dong gue. No, karena gue suka kan, cuma suka doang kan sama yang Gabriel suka banget, tapi si Osi ini enggak, karena pas ketemu tuh kayak bukan tipe gue banget gitu. Terus gue udahlah. Tapi ini teman-teman, buat teman-teman itu kayaknya di video vlog aku yang lalu dengan teman aku Risa Simarmata, dia juga salah satu temanku yang bertemu dengan jodohnya itu di Bali. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen berkenalan dengan cowok-cowok ya, mungkin karena emang Bali itu kan tempat wisatawan, turis segala macem Ya. Turis itu dari mancanegara Bali tuh semua udah kayak luar negeri lah. Istilahnya. dateng kan, mungkin itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk berkenalan dengan mereka ya. Ya. Ya, Sekalian mungkin- ngelancarin bahasa Inggris, tukar pikiran, jadi buka pikiran lah, open minded. Tapi mungkin juga kalau nggak ada bule yang datang ke kita boleh lah ya sapa-sapa hai mungkin di Bali ya. Pede aja kita Pede hai aja gitu ya. Namanya tikungan ada kan. untuk ini ya, bilang aja untuk Belajar lah. belajar Ya, gitu ya. kan. Kali berjodoh nah jadi kapan maksudnya waktu itu kan sama orang Spanyol Bali. Cuman itu kalau Bali nggak? Spanyol sama Belanda itu kan maksudnya itu hanya kayak di situ aja gitu ya. Iya, dikit sekilas-kilas gitu aja. Nah, sama yang Belanda ini kita keep in touch, terus nggak ada kata jadian segala macam. Cuman dia intens kasih perhatian kayak pacar. Dan gue waktu itu emang nggak ada pacar yang lain kan, jadi pikirnya ya udah jalanin aja. Terus setelah 6 bulan datang lagi ke Bali. Enggak, sorry, 6 bulan. Enggak, waktu itu gue lagi bete di Jakarta karena kan udah nggak ada nyokap kan. Terus aku pikir ya udahlah, gue mendingan ke Bali. Nah, gue ngomong sama dia, gue boleh nggak minta tolong gitu, karena gue nggak pernah minta uang sama cowok tuh, nggak pernah, takut banget, dan itu kayaknya jatuhin harga diri banget kalau sampai minta ya, beda kalau lu dikasih. Nah terus sampai akhirnya karena gue pikir Jakarta bukan buat gue lagi, gue mau hijrah ke Bali, dan gue nggak pernah kemana-mana sendirian. Gue bawalah temen gue yang almarhum
Karirin. Karirin ini meninggal tahun berapa? 2010 2010 ya. ya. Oke. Nah terus udah gitu Karirin ini kan janda anak 2 dan dia juga tulang punggung keluarga. Terus Karirin bilang, dia panggil gue kan Bo, like sampai like sayang. Bo, kalau misalnya Ai pergi sama you, anak Ai gimana, keluarga Ai gimana gitu kan. Terus gue bilang, gue mikir kan, gue ngajak tulang punggung keluarga orang buat nemenin gue hidup di tempat lain. Jadi gitu gue pikir, udah gue pokoknya jualin barang-barang gue, tabungan segala macam, gue persiapin. Terus tiba-tiba gue bilang, ya udah, Ika udah punya budget nih, nih. Pokoknya kita coba di Bali sebulan. Kalau nggak sukses, kita balik ke Indonesia, ke Jakarta gitu kan. Nah tapi sebelum itu karena gue ketakutan, gue orangnya parno, gue punya uang, kalau uang sebenarnya cukup, cuman bagi gue kalau terlalu cukup gue nggak bisa. Jadi gue ada kayak 3-4 bulan ke depan itu cukup bagi gue. Nah terus karena gue bingung kan, gue mau ngomong kemana gitu. Terus akhirnya gue telepon mantan gue bilang, gue mau ke Bali. Mantan yang mana nih? Yang pertama, maksudnya yang Belanda yang pertama. Terus gue bilang, gue mau ada niat mau tinggal di Bali nih, menurut lo gimana? Oh iya bagus, kata dia, mending lu tinggal di Bali deh, lu bisa kerja di hotel, bahasa Inggris lu bagus, kata dia. Terus gue bilang, iya tapi gue ada masalah, kenapa? Gue takut kalau uang gue nggak cukup. Lu bisa nggak nanti misalnya gue nggak sukses di Bali, nggak ada kerjaan segala macem, beliin gue tiket dong balik di Jakarta sama tiketnya buat Marini. Terus dia bilang, oh no problem, kata dia gitu. Dan itu di situ dia bisa lihat kalau gue tuh nggak ngeretin dia ya, karena mintanya cuma tiket doang. Iya tiket doang, nggak pernah. Terus dia bilang, walau lu minta, lu butuh apa juga ngomong ke gue, jangan yang minta ke lain, ngomong ke gue. Gue bilang oke. Terus udah pas ke Bali, gue mintanya itu cuman istilahnya gajinya gue minta, misalnya ya, gue cuma minta gaji 1 juta lah. Waktu itu gue pikir cuma buat bayar kos sama kosan gue jelek waktu pertama kali, cuma buat bayar kos sama motor, karena di Bali kan harus ada motor. Terus gue pikir cukup lah, makan, party, pasti ada party gue karena gue suka party kan. Hobi party doi. Terus udah gitu nanggung buat anaknya temen gue dan buat gue makan sama sehari-hari sama temen gue. Terus alhamdulillah gue kerja di butik di Bali, itu gajinya lebih apa yang dari gue harapin. Jadi gue pikir alhamdulillah banget, dan gue tapi jeleknya gue 1 tahun pertama di Bali gue hancur. Maksudnya gue ngerasa terlalu pede. Maksudnya ngerasa terlalu pedenya itu gimana? Jadi kesannya di Bali itu gini ya, karena gue dari Jakarta. Di Jakarta itu kalau lu mau ketemu bule-bule yang cakep gitu kan, masih muda gitu, karena kebanyakan Jakarta kan tempat ekspat ya, bulenya itu cuma buat kerja dan mereka biasanya punya uang gitu kan, tinggalnya di Kemang kayak yang oke lah ya, ekspat jatuhnya ya. Yang di Jakarta ya, bener-bener bule berduit. Tapi jatuhnya mereka kan sombong karena mereka tahu susah didapat, dan lu kalau mau nemu bule di Jakarta kan harus ke night club let's say ya, terus ke mall-mall yang besar kayak gitu, ke hotel, kayak di lobby-lobby kan suka ada yang bisnismen-bisnismennya. Terus udah gitu ya, kalau di Bali istilahnya kan gue bilang setiap tikungan tuh ada gitu loh, setiap tempat tuh ada karena memang tempat wisatawan juga kan. Are you okay? Yeah. What happened? How you can be there? Oh my god, eh? Jadi gue ngerasa semua bule yang gue suka tuh bisa tinggal nunjuk gitu loh, ke klub, ini lucu gitu, lu mainin mata aja udah dateng gitu, mau minum apa? Zaman masih muda lah ya, zaman umur gue 3 gitu gue. Terus ya udah, gue pikir ya ampun gitu, dan ya udahlah pokoknya gue sampai selingkuh gitu kan, terus ketahuan. Cuman mantan gue ngasih kesempatan lagi gitu, tapi ya sama yang mantan pertama akhirnya nggak bisa karena orang Belanda Belanda yang pertama itu gue nggak bisa karena kita berdua egois berdua. Jadi pertama dia selingkuh, terus gue selingkuh, dia lagi selingkuh, gue selingkuh, karena dia nggak sehat lah ya. Jadi kalau gue sorry itu saya gue selingkuhnya pas dia nggak sama gue ya, kalau mantan gue lebih parah, jadi ada gue pun udah berani flirting sama orang. Tapi itu berapa lama? Gue jalan sama dia 4 tahun lebih. Tapi itu 4 tahun lebih itu long itu bertemunya berapa kali? Setiap 6 bulan. Jadi sama yang orang Belanda yang pertama itu setahun 2-3 kali lah pokoknya dikunjungin. Dan guanya kan kesini juga. Berarti Kak Panda ini sudah banyak sekali pengalamannya dengan para bule-bule ya. Para bule-bule. Kak Panda,
kita tahu nih ya, maksudnya aku pernah sering-sering dengar juga nih yang namanya bule hunters ya. Bule hunters itu, Kak Panda sendiri termasuk dalam orang bule hunters atau gimana nih? Atau emang Gua cuma nggak- tertarik atau emang Enggak, gue nggak ngincer bule. Dulu pernah satu mantan gue setengah, dan gue orang Indonesianya aja gue ada keturunan Belandanya. Oke. Jadi gue nggak bule hunter ya. Jadi gue kalau suka cowok itu kayak Christian Sugiono gitu. Nah pasti nggak tahu gimana itu pasti Christian ada isi bulenya lah itu di Oke, dalam oke. diri mereka. Gue yang pure Mix Indonesia gitu ya. banget tuh enggak. tapi itu dia kan makanya nih Kak Panda sendiri punya teman gak sih yang kayak ke bule huntersan gitu? Gimana sih itu bule hunters itu? Coba dong kita mungkin Gua teman-teman di sana yang punya pengen teman tahu. punya teman kayaknya enggak ya, tapi tahu ada beberapa ya, banyak lah di Bali pasti bule hunter, pasti banyak ya banget. Mereka itu kayak gimana gitu loh? Kenapa disebut bule hunter? Apa yang Karena mereka basically itu yang ngincer bule gitu loh. Gitu ya? Jadi kalau gue kan nggak ada yang gue lihat yang gue suka Asia walaupun ini, tapi gue lihatnya itu lucu itu gue mau. Oke. Jadi ya Enggak, gue bukan boleh hunter ya. Waktu itu juga ada gue yang ada Inggris, Jepang, lucu. oke. Makanya enggak, gue bukan boleh hunter. Cuman cowok yang gue suka. Jadi gini ya, kalau dulu waktu gue masih muda, mungkin gue pengen cowok yang kayak A gitu kan ya. Harus ya. Harus, tapi makin kesini, gue lebih ke yang, aduh enggak deh, kayaknya muka itu gampang lah, maksudnya yang penting suka ya, jangan dulu nggak suka terus lu paksain suka tuh susah. Suka dulu sama gue, kalau gue ya, gue suka dulu sama covernya, Iya. baru gue isi Dalamnya. dalamnya, gue cari tahu. Berarti Kak Panda ini bukan salah satu bule hunters. Hmm. Bukan salah satu bule hunters karena kenapa aku bertanya? Karena Kak Panda ini suka apa namanya dari beberapa dari cerita dia ini kan emang selalu berfokus kepada bule-bule ya. Jadi kayak yang wah harus bule gitu ya kan. Nah, tapi Kak, dari sekian banyaknya bule yang dekat sama Kak Panda, itu bule dari negara mana nih yang cucok meong, yang baik, yang kayaknya lebih telaten, sabar, yang lebih egois? Gimana sih? Susah dibilang ya, karena nggak bisa bilang bule Belanda lebih gimana, nggak tahu. Menurut gue jatuhnya yang dulu gue mau trauma sama, karena Belanda udah 3 kali kan fail, gagal kan, udah coba bertahan, terus coba lagi ke yang Latin, gue belum pernah sama orang Latin, terus coba sama orang Latin tapi nggak bisa juga gitu. Terus ini malah dapetnya Belanda lagi yang sekarang. Jadi nggak ada yang namanya karakter bagi gua ya, tapi ya kalau karakter orang ini begini nggak terlalu berpengaruh. Tapi emang Kak Panda ini udah suka keliling-keliling dunia juga ya. Kayak kemarin itu udah ke Spanyol ya. Itu ke Spanyol itu apa karena ada pasangan atau gimana? Waktu yang liburan ke Spanyol kemarin. Iya, karena ada pasangan. Karena ada pacar orang Spanyol ya. Itu tahun berapa? Sama 2008. Oh, yang kemarin itu ya. Oke. Jadi ya, maksudnya apa ya? Pokoknya Apa tuh? pacaran sama bule itu dan pacaran sama orang Indonesia pernah nggak sih? Pernah pacaran sama orang Indonesia, tapi dia kakeknya Belanda. Oh, tetap aja ya ada mix-mixnya gitu ya. Kayaknya Nggak yang langsung 185 untuk orang Indonesia tinggi banget ya. nggak yang langsung pure gitu ya. Enggak. Teman-teman, jadi sekarang ini yang kita bahas ini kan tentang gimana nih Kak Panda berhubungan dengan para bule-bule ya. Dan dia ini emang dari ceritanya ini dari awal sampai ini emang dekatnya selalu sama yang minimal tuh ada mix bulenya, tapi maaf dia bukan bule hunters, emang mungkin magnetnya lebih ke bule ya, Dan lebih ke Belanda. Kenapa lebih ke Belanda? Nanti di part yang kedua ya kita akan cari tahu mengenai bagaimana sih pertemuan ya Kak Panda ini dengan sang suami yang berasal dari Belanda. Apakah ketika mereka juga lagi liburan di Bali, ataukah dari aplikasi, ataukah dikenalin orang atau bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dan sampai ketemu lagi di part yang kedua. Tetap bersama Erika Panda.